Selamat malam, perkenalkan saya Ayub Ibrahim, NIM 162444022. Dengan saya Yanuar Sebatseran dengan NIM 162444006. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan. Fusi logik adalah salah satu pendekatan dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengolah masalah yang tidak selalu bisa dijawab dengan nilai benar atau salah secara tegas. Dalam kehidupan nyata, banyak kondisi berada di wilayah abu-abu. Misalnya suhu ruangan yang tidak sepenuhnya dingin atau panas, tetapi berada di antara keduanya. Karena mampu bekerja dengan data yang bersifat tidak pasif, fusi logik sering dipakai untuk membantu pengambilan keputusan. Metode ini cocok untuk sistem yang meniru cara manusia menilai keadaan secara bertahap, bukan hanya dua pilihan saja. Contoh penerapan di kehidupan kampus: menentukan kenyamanan ruang kelas berdasarkan suhu dan jumlah mahasiswa, menentukan jumlah makanan yang perlu disiapkan kantin kampus pada jam ramai, dan menentukan prioritas penggunaan ruang belajar kelompok atau laboratorium. Dan yang kedua yaitu fusi Tsukamoto. Metode Tsukamoto adalah metode fusi yang menghasilkan output berupa nilai tegas atau crisp pada setiap aturan agar bisa dihitung. Bagian konsekuen pada aturan harus berbentuk fungsi keanggotaan monoton, yaitu naik atau turun secara teratur. Setelah setiap aturan menghasilkan nilai keluarannya masing-masing, hasil akhir diperoleh melalui rata-rata terbobot, karena outputnya langsung berupa angka. Metode ini cocok digunakan ketika keputusan akhir harus jelas dan mudah dipahami. Cara kerja singkatnya seperti menentukan variabel input dan output, mengubah data input menjadi derajat keanggotaan fusi, menyusun aturan if dan then, menghitung nilai kekuatan aturan firing strength, menentukan output crisp dari setiap aturan, menggabungkan semua hasil dengan rata-rata terbobot. Contoh kasus kampus: menentukan jumlah lembar print modul di fotokopi kampus. Seorang mahasiswa sering datang ke fotokopi kampus untuk mencetak modul kuliah. Pemilik fotokopi perlu menentukan berapa banyak kertas yang harus disiapkan untuk hari berikutnya. Keputusan ini dipengaruhi oleh jumlah pesanan hari ini dan sisa stok kertas. Variabel yang digunakan: input pertama, jumlah pesanan, sedikit, sedang, atau banyak. Input kedua, sisa stok kertas, sedikit, cukup, atau banyak. Dan output yang dihasilkan, jumlah kertas yang harus disiapkan. Misalnya, jika pesanan banyak dan stok kertas sedikit, maka sistem akan memberi hasil produksi atau persiapan kertas yang lebih besar. Sebaliknya, jika pesanan sedikit dan stok masih banyak, maka jumlah yang disiapkan bisa lebih kecil. Contoh rumus dasarnya itu satu fungsi keanggotaan contoh linear naik, ya seperti yang di layar, seperti contohnya, dan contoh linear turun. Dan rumus kedua firing strength menggunakan operator min. Rumus ketiga menentukan nilai set output tiap aturan, karena harus monoton maka dicari dari fungsi keanggotaan. Dan rumus keempat desufikasi rata-rata terbobot. Dan untuk metode ketiga fusi Mamdani, dan untuk metode ketiga fusi Mamdani adalah metode fusi yang paling sering digunakan karena bentuknya mudah dipahami. Pada metode ini output masih berupa himpunan fusi sebelum akhir dirubah menjadi nilai tegas melalui proses defusifikasi. Dalam proses inferensi, metode Mamdani umumnya memakai operasi min untuk bagian n dan max untuk menggabungkan hasil antara aturan karena alurnya mirip dengan cara berpikir manusia. Metode ini sering dipakai dalam sistem pendukung keputusan. Cara kerja singkatnya yaitu menentukan variabel input dan output, melakukan fusifikasi pada data masukan, menyusun aturan if then, menghitung hasil aturan dengan operasi min dan max, menggabungkan hasil semua aturan yang aktif, melakukan desufikasi, biasanya dengan metode centroid. Contoh kasus kampus: mengatur kecepatan kipas atau AC di ruang kelas saat perkuliahan berlangsung. Suhu ruangan dan jumlah mahasiswa dapat mengaruhi kenyamanan kelas. Jika ruangan terasa panas dan mahasiswa banyak, kipas atau AC perlu bekerja lebih cepat. Jika suhu sejuk, kecepatannya bisa diturunkan. Variabel yang digunakan yaitu input pertama suhu ruangan, dingin, normal atau panas. Input kedua jumlah mahasiswa di kelas, sedikit, banyak, sedang atau banyak. Dan untuk outputnya kecepatan kipas atau AC, lambat, sedang atau cepat. Contoh aturannya: jika suhu panas dan kelas penuh, maka kipas bekerja cepat.
Jika suhu normal dan mahasiswa tidak terlalu banyak, maka kipas sedang bekerja. Oke, untuk rumus dasar: 1. Fosikasi, 2. Inferensi aturan event, dan agregasi gabungan aturan, dan desufikasi. Lanjut, yang keempat itu fusi Sugino. Metode Sugino adalah metode fusi yang menghasilkan output dalam bentuk konstanta atau persamaan linear. Perbedaan Hamdani hasil akhir Sugino tidak berupa himpunan fusi, melainkan langsung dihitung dengan rumus tertentu. Metode ini terkenal lebih cepat dan efisien, sehingga sering dipakai pada sistem otomatis yang membutuhkan perhitungan sederhana namun tetap akurat. Hasil ini diperoleh dari rata-rata terbobot terhadap output setiap aturan cara kerja singkat. Yang pertama, menentukan variabel input dan output. Yang kedua, melakukan fusifikasi. Yang ketiga, menyusun aturan if-then dengan output berupa konstanta atau rumus. Yang keempat, menghitung pairing string dari setiap aturan. Yang kelima, menghitung output masing-masing aturan. Yang keenam, menggabungkan hasil dengan rata-rata terbobot. Contoh kasus kampus: menentukan prioritas pemakaian ruang belajar kelompok. Di kampus, ruang belajar sering diperebutkan banyak mahasiswa, terutama menjelang ujian. Agar pembagian ruang lebih adil, sistem bisa memberikan skor prioritas terhadap jumlah anggota kelompok dan lama penggunaan ruangan. Variabel yang digunakan: input pertama, jumlah anggota kelompok dalam kurung sedikit sedang banyak. Input kedua, lama pengguna ruangan yang dalam kurung sebentar sedang lama. Output, skor prioritas pengguna ruangan. Contoh aturan: jika anggota kelompok banyak dan durasi pengguna lama, maka skor prioritas dapat dihitung dengan rumus tertentu. Misalnya, set sama dengan 0,8x ditambah 0,2y dengan cara ini. Hasil akhir langsung berupa nilai angka. Rumus dasar: yang pertama, pairing string. Ini hasilnya atau rumusnya. Yang kedua, output tiap aturan. Bentuk konstantanya set I sama dengan K. Bentuk linear set I sama dengan AX ditambah BY ditambah C. 3. Output akhir atau rata-rata terbobot. Ini rumusnya. Contoh sederhana Tsukamoto. Ya, rumusnya itu A1 sama dengan 0,4. Selanjutnya Z sama dengan 60. A2 sama dengan 0,6. Hasilnya C2 sama dengan 80. Lalu ini hasil akhirnya. Lanjut 5. Perbandingan singkat. Ini adalah metodenya. Bentuk output, kelebihan, karakter utama. Penjelasannya, ketiga metode di atas sama-sama digunakan untuk membantu sistem mengambil keputusan pada kondisi yang tidak pasti. Perbedaannya terletak pada bentuk output dan cara pengelolaan hasilnya. 6. Kesimpulan: fusi logik bermanfaat karena banyak masalah kehidupan nyata tidak dapat diselesaikan dengan jawaban yang hanya hitam atau putih. Mode Tsukamoto, Hamdani, dan Sugino memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama,
yaitu menghasilkan keputusan yang lebih realistis dan mudah diterapkan. Poin penting yang pertama, fungsi logik. Fungsi logik dipakai untuk masalah tidak pasti. Yang kedua, Tsukamoto menghasilkan output scripts. Yang ketiga, memdani paling mudah dipahami karena bentuk mirip benaran manusia. Yang terakhir, Sugeno unggul lebih cepat dan efisien. Itu saja dari kelompok kami. Silakan berikan penutup. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada yang salah. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.